panjangnya 25 kilo. Jadi bentuk gunungnya itu memanjang. Nah, sedangkan kita biasanya nanti akan berhentinya itu di Jabal Rimah, gunung yang dimana prajurit itu nanti melakukan peperangan di situ. Kita lihat sekarang, Gunung Uhud 25 kilo. Kenapa dikarenakan Uhud? Karena terpisah dari gunung-gunung yang lain, menyendiri. Cuman ada satu gunung itu namanya Gunung Uhud. Nah, dan Gunung Uhud ini dikatakan bahasanya waktu peperangan di Uhud itu pada tahun ketiga daripada hijrah Nabi SAW. Jumlah muslimin 1000. Orang muslim yang disiap di Uhud sudah menanti itu 1000 orang. Cuman kemudian 300 orang pulang. Kenapa? Dihasut oleh Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Ini menghasut supaya percuma kita perang, kalah gila habis gini. Pokok intinya ini orang-orang munafik. Nah, di Gunung Uhud ini juga hikmahnya adalah ketahuan siapa orang yang sungguh-sungguh dengan Nabi, siapa orang yang tidak. Nah, 300 prajurit kembali bersama Abdullah bin Ubay, sehingga tinggal berapa? Tinggal 700. Nah, orang musyrikin jumlahnya ada berapa? Jumlahnya orang musyrikin di situ ada 3000. 3000 lawan 700. Nah, karena cuman sedikit, Rasulullah membuat strategi, yaitu ada gunung nanti di dekatnya Uhud namanya Jabal Rimah atau Jabal Rumah, yaitu gunungnya orang-orang yang ditaruh oleh Nabi untuk memanah. Karena di atas, jadi kalau sedikit bisa menang banyak. Kenapa? Karena banyak panah yang diarahkan kepada musyrikin sehingga mereka porak-poranda. Ketika 3000 orang mulai menyerang, diperintahkanlah orang-orang yang di Jabal Rumah di gunung pemanah itu untuk menyerang. Porak-porandalah yang namanya musyrikin. Mereka kemudian menarik diri untuk mundur, kalah. Ketika mundur, yang ada di gunung ini yang 50 orang, di bawah kan sudah banyak barang-barang orang musyrik yang ketinggalan. Nah, di situ mereka yang di atas ini imannya tergoncang. Itu mereka sudah mulai mengumpulkan harta. Masa kita nggak dapat kebahagiaan? Kata tukang panahnya tersebut. Kata pemimpin tukang panahnya tersebut mengatakan bahwasannya jangan, kita diperintahkan yang pada waktu itu dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair pemimpin daripada tukang panahnya. Nah, kata Abdullah bin Jubair, jangan turun. Apapun yang terjadi, kata Rasulullah, jangan turun. Ini sudah selesai, orang sudah kabur semua. Orang musyrikin, jangan turun. 40 orang mengambil pendapat, enggak, kita harus turun. Kalau enggak, kita enggak dapat apa-apa. Turun 40 orang, tinggal 10 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Ketika itu, yang pada waktu itu Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Pada waktu itu Khalid bin Walid ini ngelihat, loh, gunung itu kok kosong udah. Kok banyak yang turun mereka? Karena Khalid bin Walid kalahnya ketika ada serangan panah dari atas, banyak prajuritnya yang mati. Ketika mereka 40 turun, Khalid bin Walid mengambil strategi untuk memutar dari Gunung Uhud, kemudian dari Jabal Rimah tersebut, dan kembali ke medan perang. Yang pertama dilakukan oleh Khalid bin Walid adalah menyerang orang-orang yang ada di atas gunung, yang tinggal 10 orang. 40 sudah turun, yang bawah nyerang. Dia naik ke atas, 1000 lebih naik ke atas, diserangi, anak panahnya habis. Ketika anak panahnya habis, dia nggak bawa pedang, sehingga orang kafir pakai pedang, yang orang-orang yang pemanah cuman pakai kayu, sehingga mereka banyak yang terbunuh. 10 itu terbunuh semua. Jabal Rimah dikuasai oleh orang-orang kafir. Pada waktu itu 1000 orang ada di atas gunung, semua memanai daripada orang-orang mukmin. Banyak yang luka-luka dan banyak yang terbunuh, sehingga di situ 77 muslimin terbunuh, sedangkan orang musyrik cuma 22 orang yang terbunuh. Nah, ini ada sebuah pelajaran penting, bagaimana Rasulullah SAW yang dilarang oleh Rasulullah nampaknya itu walaupun baik, tapi kalau sudah dilarang pasti isinya jelek. Apapun itu, urusan dunia kah, urusan akhirat, itu pelajaran daripada daripada peperangan Uhud. Makanya dikatakan bahwasannya wa ma'atakumur rasul fakhudhu,
Apa yang datang dari Nabi langsung ambil. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang sekecil apapun jangan dilanggar, pasti ada kejelekan di dalamnya. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dikatakan Allah berfirman bahwasanya hati-hati loh, siapa di antara kalian yang melanggar perintah Rasulullah, dua ancamannya. Kalau nggak akan terjadi fitnah, akan terjadi siksaan yang sangat pedih kepada kalian. Kita lihat di perang Uhud, bahwasanya umat Islam sudah menang karena di situ ada Rasulullah SAW. Tapi pada waktu itu sampai Rasulullah gigi gerahamnya terkena tombak, terkena panah sehingga giginya sampai lepas dan banyak darah Rasulullah SAW. Ini pelajaran bahwasanya kita umat Muslim akan selalu di dalam kemenangan kalau kita bersama Rasulullah SAW. Kalahnya kita kalau ngikut Nabi itu menang. Kita kalah ngikut Nabi menang. Kita lihat para sahabat ketika terbunuh di medan perang. Ketika terbunuh medan perang, mengalirkan darah di perutnya, diambil itu perutnya, darah yang ada di perutnya dilemparkan ke atas oleh sahabat mengatakan, "Fustu wa rabbul Ka'bah." Demi Allah, aku yang beruntung. Kenapa? Mati syahid. Allah menetapkan di dalam Al-Quran, "La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya." Jangan dikira bahwasanya orang-orang yang terbunuh itu mereka mati, mereka kalah. Lah, mereka menang, mereka hidup, bahkan di alam kuburnya mereka hidup. Artinya apa? Kalahnya kita kalau ngikut Nabi, kalah pun kita menang. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu, menangnya kita tetap kalah. Ini pelajaran yang bisa diambil sedikit saja dari kita, karena saya juga kurang begitu mengetahui sejarah ini. Intinya ada di Ustadz, Masya Allah. Fa'alaihi falyatafaddal. Ini Ustadz ya gunungnya. Ya. Nah, ini gunung Uhud. Ini semuanya dari ujung ke ujung. Nah, dikarenakan Uhud kenapa? Karena gunungnya ini toh. Kalau yang lain biasanya di Mekah Madinah ini gunungnya itu nyambung-nyambung berdekatan. Cuman ini namanya Gunung Uhud. Jadi sepanjang itu namanya adalah Gunung Uhud. Nanti kita akan ada di pemakaman daripada sahabat yang terbunuh, dan juga di situ nanti akan diceritakan sama Ustadz dan Jabar Rima. Ya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Maroy bang. Takut belajar negala gula belum. Tak mana. Ayo, Terima kasih. Ngiring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.